Kita ke informasi lain pemirsa, hari ini tim penyidik Bareskrim dan Kejaksaan Agung memeriksa Jaksa Pinangki di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Pinangki tiba di Kejagung sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan rompi tahanan. Pinangki dibawa langsung dari tahanan Kejagung dengan pengawalan ketat. Rencananya Pinangki akan diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Jampitsus pada kasus suap dan gratifikasi penerbitan fatwa di Mahkamah Agung. Selain itu, Pinangki juga akan diperiksa penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi atas kasus penghapusan Red Notice Joko Chandra. Tolong kasih jalan ya. Tolong kasih jalan. Oh ya Bu, siap Bu. Ini mau dibawa ke Bundar Bu ya? Oh saya tunggu sana aja ya. Siap Bu, ya izin. Bu Pinangki Bu, ada yang mau sampaikan Bu? Ada yang mau disampaikan nggak Bu? Bener nggak Bu ada yang ini Bu, nama-nama Bu? Nanti Bu, apa ada diketahui Bu ke luar negeri Bu? Sama pimpinan Bu? Sorry. Bu, konfirmasi Bu. Bagaimana jalannya pemeriksaan Jaksa Pinangki di Gedung Kejaksaan Agung? Sudah ada rekan kami Rizky Darmansyah yang akan mengabarkannya untuk Anda pemirsa. Selamat siang Rizky, informasi terbaru dari sana mengenai proses pemeriksaan Jaksa Pinangki, silakan. Baik, tadi Pinangki kami pantau tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 10.30, dibawa langsung dari tahanan Kejagung RI menggunakan mobil tahanan dan turun tadi juga menggunakan rompi tahanan didampingi oleh petugas-petugas dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ketika turun tadi kami rekan-rekan media di sini mencoba untuk melemparkan sejumlah pertanyaan terkait dengan pemeriksaannya hari ini, namun tidak satupun pertanyaan yang dijawab oleh Pinangki. Pinangki hanya tertunduk kemudian langsung masuk ke dalam area Gedung Bundar untuk menjalani pemeriksaan. Sedianya Ken dan juga pemirsa, pemeriksaan ini dijadwalkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, namun memang nampaknya molor karena kita lihat tadi Pinangki baru tiba sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Nah, pemeriksaan yang akan berlangsung pada hari ini dilakukan oleh dua tim penyidikan yang berbeda. Pertama tim penyidik dari Bareskrim Mabes Polri, kemudian kedua tim penyidik dari Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Untuk penyidikan yang akan dilakukan Bareskrim Mabes Polri, status Pinangki di sini sebagai saksi di mana penyidik akan mendalami aliran-aliran dana terhadap sejumlah petinggi ataupun perwira Polri dalam kasus suap ataupun penghapusan Red Notice. Nah, kita tahu dalam kasus Red Notice ini telah ditetapkan sejumlah tersangka, Joko Chandra, dua perwira tinggi Polri, dan juga ada satu pengusaha berinisial TS. Aliran-aliran dana kepada sejumlah tersangka inilah yang nanti akan didalami oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Untuk pemeriksaan kedua, Ken dan juga pemirsa, ini akan dilakukan oleh tim penyidik dari Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana kita tahu ini merupakan pemeriksaan ketiga. Sifatnya ialah pendalaman untuk mengklarifikasi informasi-informasi dan juga keterangan-keterangan terkait dengan informasi yang diberikan oleh Pinangki dalam penyidikan-penyidikan sebelumnya. Status Pinangki dalam pemeriksaan oleh tim penyidik dari Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia ialah sebagai tersangka suap dan juga gratifikasi penerbitan fatwa bebas di Mahkamah Agung. Saat ditanya beberapa kemarin seperti itu, Dirdik Jampitsus mengatakan tidak akan membeberkan materi-materi pemeriksaan yang akan dilakukan hari ini, namun pada intinya ini merupakan pendalaman, klarifikasi informasi dalam proses penyidikan pada pemeriksaan pertama dan juga pada pemeriksaan kedua. Dan selain itu kita tahu kemarin Dirdik
Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini telah melakukan penggeledahan di mana ke sejumlah tempat, ada 4 tempat yang didatangi, di mana 2 merupakan apartemen milik Pinangki sendiri di kawasan Jakarta Selatan, dan 1 merupakan rumah Pinangki di wilayah Sentul, Bogor, Jawa Barat, dan 1 merupakan dealer mobil. Dan dari penggeledahan tersebut ada sejumlah dokumen yang diamankan serta 1 mobil mewah senilai 1,7 miliar rupiah. Dan sebelumnya Pinangki di Jampitsus ini telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima uang senilai kurang lebih 7 miliar. Ini atas penerbitan fatwa bebas Mahkamah Agung untuk Joko Chandra dan juga peninjauan kembali ataupun PK. Nah, untuk di Barreskrim Mabes Polri, ini status Pinangki ialah sebagai saksi untuk mendalami aliran-aliran dana kepada sejumlah petinggi di Polri dalam kasus red notice, suap penghapusan red notice. Untuk sementara seperti itu informasi dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kita akan tunggu seperti apa nanti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh 2 tim penyidik berbeda ini, dan rencananya pihak Kejaksaan Agung tadi dari Kapus Penkum baru akan memberikan keterangan terbaru pada sore hari di atas pukul 4 sore. Kita kembali pada Anda di studio. Baik, kita tunggu nanti keterangan resmi yang akan disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung mengenai pemeriksaan Jaksa Pinangki. Terima kasih Rizky Darmansyah, informasinya langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Pemirsa, sebelumnya Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah tempat untuk menelusuri aliran dana kasus yang berkaitan dengan Jaksa Pinangki. Kejaksaan menyita sebuah mobil mewah. Kejaksaan Agung menggeledah 4 lokasi untuk menelusuri aliran dana Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Dari hasil penggeledahan itu, Jaksa menyita sebuah mobil mewah bernilai sekitar 1 miliar rupiah. Jaksa Pinangki pun dijerat dengan pasal pencucian uang. 4 tempat yang dilakukan penggeledahan. Kenapa dilakukan penggeledahan? Ini terkait dengan sangkaan TPPU terhadap Jaksa Pinangki. Dan telah diperoleh 1 buah mobil BMW ya. Rekan-rekan sudah lihat dan ini akan terus dikembangkan. Siapa yang terlibat, tadi saya sudah gariskan, ini akan dibuka di persidangan. Rekan-rekan media bisa lihat siapa yang terlibat sejak awal, mungkin siapa yang nanti menerima, akan jelas. Sebelumnya, Pinangki diduga menerima uang senilai $500.000 Amerika atau setara dengan 7 miliar rupiah. Ia dikenakan pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Akhir Nasution, Nur Rahman, TV One mengabarkan.